Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat kami dari tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan selalu keadaan sehat walafiat dan berkenan hati mendoakan, mendukung kami dalam pencarian Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk seluruh sahabatku yang sudah mendukung channel kami, subscribe channel kami, dan bergabung di channel kami. Mudah-mudahan suatu pertanda bahwasanya kita bisa bergabung, kita bisa bangkit kembali, kita bisa bersatu kembali seperti mana yang dicita-citakan oleh para leluhur kita. Dan untuk yang belum subscribe, mudah-mudahan berkenan hati ya, bergabung di channel kami. Anggaplah channel ini sebagai wadah dari persatuan spiritualis dan orang-orang yang masih mempercayai ajaran-ajaran leluhur kita. Saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk seluruhnya ya. Ya, langsung saja dalam pembahasan kali ini tentang Sang Kinasih Satrio Piningit. Sang Kinasih Satrio Piningit ini dijelaskan oleh sesepuh yang dimana sesepuh ini merupakan pengobatan tradisional, pengobatan terapis ya. Jadi beliau ini, sesepuh ini ahli dalam pengobatan terapi menggunakan ramuan, menggunakan pijat, tetapi dengan tawaduknya beliau, dengan kejujuran beliau, dengan niat yang baik beliau menolong sesama manusia, yang dimana beliau ini dianugerahi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam pembicaraan ini kami dengan sesepuh ini mengatakan bahwasannya Satrio Piningit ini dalam ramalan Joyoboyo tentunya ini suatu keanugerahan yang diberikan kepada anak turunnya. Ya, anak turunnya ya kita semua ya. Sehingga anak turun inilah masih mempercayai atau hanya sebagai bahan olok-olokan saja. Nah, ini sangat mendalam sebenarnya ya kalau kita kaji, kita gali. Tentunya Satrio Piningit ini hadiah buat kita di akhir zaman dari para leluhurnya, katanya seperti itu. Oleh karena itu, manusianya saja yang mau menerima atau tidak. Karena apa? Manusia zaman sekarang ini kalau nggak berwujud duit itu nggak bakalan percaya. Kalau nggak berwujud keenakan, kenikmatan yang nyata seperti ya intinya harta benda lah, itu nggak percaya ya. Apalagi mau mendalami, mau menggali ilmu-ilmu apa yang disampaikan oleh para leluhur kita, itu sangat mustahil ya untuk di era zaman sekarang. Bahkan kalau kita meluruskan, kalau kita menyampaikan tentang ramalan Joyoboyo, banyak yang mengatakan gendeng atau gila atau orang stres atau orang edan ya. Kemarin ada salah satu orang ya itu biar ini sajalah, yang penting kami tidak merugikan panjenengan ya. Ya, kembali lagi pembahasan tentang Sang Kinasih yang menjadi kado terbesar untuk para anak cucu leluhur kita terlebih dahulu. Dan Satrio Piningit ini dengan sifat welas asihnya, sifat lemah lembutnya, sifat rasa menolongnya yang begitu besar, sehingga tidak bisa menahan air matanya jika melihat penderitaan orang lain. Satrio Piningit ini pasti akan menjerit, menangis jikalau melihat ada atau orang yang ditemui, baik itu orang tua, anak yatim, pasti hatinya itu tersentuh. Sehingga dengan keikhlasan, dengan keriduannya hati, tentunya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dia menolong, walaupun sebenarnya itu Satrio Piningit ini butuh pertolongan secara materi karena kehidupan sederhananya lah ya. Tetapi Satrio Piningit ini lebih mementingkan orang lain, menolong orang lain. Karena apa? Ajaran-ajaran yang masuk di dalam hatinya itu adalah ajaran para wali, sehingga di hatinya itu adalah melihat kesengsaraan orang lain, melihat kesedihan orang lain. Satrio Piningit ini tidak rela, tidak ya, tidak tahan atau tidak tega. Maka dari itu, walaupun saya para tim Padepokan bukan salah satu bukan SP atau sang Satrio Piningit ini, tidak ada salahnya kalau kita meniru tingkah laku kebaikan yang diajarkan oleh sang Kinasih Satrio Piningit itu. Tentunya dunia ini akan terlihat berwarna indah gitu loh ya. Apalagi orang-orang yang mempunyai hati iri dengki dengan kehadiran Satrio Piningit ini tidak akan percaya, karena di hatinya gitu, kata sesepuh yang kemarin saya bahas, iri dengki karena apa? Menganggap apa yang disampaikan itu hanyalah fiktif itu cerita bohong ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Joyoboyo itu semuanya terbukti. Terus gimana yang fiktifnya itu seperti apa? Tidak ada salahnya kita mempercayai leluhur kita. Tidak ada salahnya kita menggali, mengupas tentang apa yang disampaikan oleh leluhur kita. Kok seakan-akan kita lebih hebat daripada leluhur ya. Padahal kalau leluhur kita itu secara tirakatnya itu sangat luar biasa ya, riyadhahnya, baik itu melek bengi, baik itu puasa, zikir, wirid, itu begitu luar biasa, sehingga keyakinannya itu bisa mempercayai keyakinannya kalau batu dipegang aja bisa meleleh. Itu karena keyakinannya, sebagaimana yakin akan datang di masa akhir zaman, di masa akhir kehidupan manusia, yaitu adalah sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ya mudah-mudahan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh sang Kinasih Satrio Piningit ini patut kita contoh, patut kita tiru, supaya apa? Dengan menyambut kehadirannya kita sudah siap menerima apapun bentuk daripada fisik sang Kinasih Satrio Piningit itu. Nanti kalau sudah datang tetapi wujud daripada raganya itu tidak sesuai harapan, tentunya kita akan kecewa. Tetapi kalau kita melihat yang diajarkan, tingkah lakunya, yang dibicarakannya, terus auranya, kita pasti akan bisa menerima. Kalau mata ini itu bisa dibohongin ya, tapi kalau kita melihat dengan hati, melihat dengan keikhlasan, insya Allah kita bisa menerima apapun yang sudah terjadi, apapun yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang yang diberikan keanugerahan, diberikan gelar sang Kinasih Satrio Piningit itu, tentunya orang itu mampu dalam mengemban amanah. Walaupun sejatinya sang Kinasih itu tidak sama sekali berharap akan dirinya mempunyai gelar itu, dan tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi sang Kinasih Satrio Piningit, tetapi semuanya adalah kehendak Allah, semuanya adalah sudah menjadi takdir, sudah menjadi suratan yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu suatu bentuk iman kita mempercayai takdir, suatu rukun iman kita ya, mempercayai adanya takdir. Maka dari itu sang Kinasih Satrio Piningit ini yang memiliki sifat-sifat yang welas asih, lemah lembut,
hatinya tidak akan tega melihat penderitaan orang, dan dia akan murka bila melihat koruptor, melihat penjahat, melihat penegak hukum yang sewenang-wenang. Dia murka, dan sehingga dia akan berdoa sama Allah untuk memberikan pelajaran, baik di situ pelajaran melalui alamnya, baik dari angin, tanah, gempa, laut yang air yang memberi banjir. Kemungkinan besar seperti itu, kata sesepuh yang kami temuin itu. Yang mudah-mudahan semua ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Kita bisa meniru, mencontoh sifat daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Walaupun kita bukan Sang Kinasih Satrio Piningit, tetapi tidak ada salahnya jika kita belajar meniru sifat welas asihnya dan tidak bisa berdiam di tempat melihat kezaliman, melihat angkara murka. Ya, Satrio Piningit itu seperti itu. Bila melihat para pejabat yang suka korupsi, penegak hukum yang bermain dengan hukumnya, keamanan yang bermain dengan keamanannya, tentunya disinilah peran Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ya, inilah wejangan sekilas, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan mohon maaf bila ada yang keliru dari penyampaian kami tim Padepokan Lokajaya. Ini semata-mata karena kebodohan kami, ya, mohon dimaafkan. Bila perlu kita dikasih wejangan, tim Padepokan Lokajaya sangat welcome, sangat berterima kasih. Ya, yang belum subscribe mendukung channel kami, mudah-mudahan berkenan hati bergabung di channel kami, bentuk suatu kejayaan Nusantara ini, suatu pertanda kebangkitan Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.